Kongsi, kongsi, kongsi nih. Kongsi, kongsi, kongsi nih. Masih momen Imlek nih. Angpau gua masih banyak. Bagi-bagi teman-teman MBC Ada Vincent, adik gua nih. Wawa, Stephen, Angel, Ripka, Yesa. Angel udah kali ya? Udah deh. Tunggu mereka datang. Hai Cicil. Kyongi, Angel. Aku mau bagi angpau kasih kamu, Jel. Nah, ini punya kamu nih, nama kamu nih. Nah, Kyongi Angel. Thank you, Ci. Kekuyen ya. Amin, amin. God bless you. God bless. Halo sobat-sobat Halo. MBC. Apa kabar teman-teman semua? Dalam momen Imlek ini, MBC akan mengadakan berbagi kasih di jalanan loh. Pada Tanggal 5 Februari 2023. Dicatat ya tanggalnya. Nah teman-teman, jika teman-teman ingin bergabung, datang ibadah di tanggal 5 Februari 2023. Setelah habis ibadah, selesai ibadah, kita akan bersama-sama berangkat berbagi ke jalanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kyongi. Ada Sobat MBC. Halo Shalom Sobat MBC. MBC juga mengadakan doa malam secara onsite di Jalan Mandri nomor 1C. So pastikan teman-teman jika hari Rabunya nggak tahu mau kemana nih, yuk join bersama kita. Karena di dalam doa ini kita akan mendoakan sesama, kita akan lakukan sharing, dan pastinya kita akan bertumbuh di dalam Kristus. So pastikan teman-teman ikut ya, join bersama kita. See you, God bless. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Gimana ibadah hari ini? Luar biasa. Wah, puji Tuhan. Nah, bagaimana Sobat MBC? Nggak rindu nih join bersama kita? Yuk, setiap hari Minggu jam 4 sore di Mandri nomor 1C. Pastinya kita akan terberkati semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. God bless. Yuk, dadah. Hati-hati di jalan ya. Shalom buat Sobat MBC yang sudah hadir di tempat ini dan juga yang secara online. Ya shalom buat teman-teman semua. Thank you sudah mau hadir dan menyaksikan untuk ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dari Senin hingga sampai hari Minggu ini Bapa, Kau masih sertai kami Bapa. Kami semua mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kami bukanlah suatu kebetulan Bapa. Tapi ini semua juga sudah ada dalam rancangan. Dan kami mau percaya Tuhan setiap apapun yang terjadi kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang berkehendak, biarlah Tuhan Kau yang berkuasa Tuhan atas hidup kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Allah yang layak untuk disembah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan, kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan biarlah Tuhan arahkan hati kami Tuhan hanya terfokus hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada
atas kami hari ini Tuhan. Tidak dapat gantikan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau memakai kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau menjadikan kami berkat Tuhan. Engkau menjadikan kami garam dan terang Tuhan di tempat setiap dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami hanyalah manusia biasa Tuhan. Kami yang memiliki banyak kekurangan dalam hidup kami. Kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memampukan kami Tuhan untuk melewati semua Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang layak untuk selalu dipuji dan disembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Semua mahkota dunia kita letakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan. Karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak. Oh, Kau layak Tuhan, layak disembah. Oh, Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, hati kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semua yang percaya kita katakan
Amin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Ya, kita percaya ya Tuhan adalah Allah yang sangat mulia dalam hidup kita. Terangnya telah mengubah hidup kita dan jadikan kita sebagai alatnya untuk memakai kita dimanapun kita berada. Kita mau katakan Yesus mulia. Terangmu yang telah ubah hidupku. Terangmu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sejak kau ada dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu yang selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Karyamu sungguh tiada taranya. Sama-sama. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah jaminan hidup kita, Dia adalah benteng hidup kita. Apapun itu dalam hidup kita yang mencoba untuk menjatuhkan kita, kita percaya Tuhan adalah jaminan hidup kita. Karena berjalan bersamanya, kita tidak akan gentar. Engkaulah benteng hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku.
keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kita percaya sama-sama, Tuhan adalah jaminan hidup kita. Berjalan bersamanya kita tidak akan gentar, sebab kita tahu Allah yang adalah Allah pemenang. Kita katakan bersama, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Silakan duduk, teman-teman. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan.
Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu Tuhan Yesus. Apapun yang sudah terjadi dalam hidup kami, mungkin hari ini Tuhan kami banyak Tuhan mengeluh kepada Engkau. Kenapa setiap doa kami Tuhan seakan-akan tidak terjawab oleh Engkau, seakan-akan kami kehilangan arah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu di waktu yang tepat. Mungkin setiap keputusan yang kami ambil lari dari apa yang sudah kita planningkan. Tapi Tuhan, kami tahu rancangan-Mu itu adalah rancangan yang terbaik untuk kami. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami kehendaki Tuhan, tapi kami percaya Bapa, itu yang terbaik bagi kami. Mungkin buat teman-teman yang hari ini engkau merasa terlalu banyak masalah dalam hidup, terlalu banyak persoalan-persoalan yang silih berganti datang terus, sehingga engkau merasa sangat lelah, sangat capek, stres, depresi. Tapi percayalah, Tuhan selalu ada dalam setiap pergumulan teman-teman hari ini. Mungkin hari ini teman-teman ada merasa, kenapa Tuhan setiap doa yang kami panjatkan tidak terjawab? Ingatlah, pertolongan Tuhan selalu di waktu yang tepat. Mungkin tidak disadari oleh kita hari ini, tapi percayalah, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi dengan sungguh-sungguh. Kita mau percaya Tuhan ada. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari
percaya Bapa, setiap pergumulan hidup kami Tuhan Yesus, kami mau Tuhan untuk taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk berserah kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Tuhan, berikan kami kekuatan Bapa untuk dapat melewati setiap apapun yang kami hadapi hari ini. Setiap pergumulan hidup kami Tuhan, apapun itu Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan untuk selalu memberikan Tuhan harapan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau percaya akan mujizat-Mu Tuhan. Kami mau percaya akan apa yang akan Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, waktu-Mu selalu di waktu yang sangat tepat Tuhan. Di saat kami butuh, di situ ada. Di saat kami perlu, di situ ada Tuhan. Kami mau belajar Tuhan tetap beriman kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh memuji Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau mendengar suara-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Berkati pemberitaan firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani hidup kami. Tuhan tolong dan Tuhan pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Shalom. 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 Ya, masih bisa lah ya bilang Kyonghi ya. Kyonghi untuk kita semua. Selamat tahun baru ini. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu Hold Together atau tetap bersama. Kalau minggu lalu kita bersama-sama membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo, bisa ada yang ingat? Move forward itu tema besar kita 1 tahun ini. Yuk, minggu lalu tentang, kasih clue deh, live with dignity, hidup dengan bermartabat. Kita telah membahas bagaimana hidup kita harus memiliki martabat, dan martabat itu telah dianugerahkan dengan kita secara cuma-cuma. Kita ditebus oleh darahnya, kita yang dahulu musuh Allah diangkat menjadi anak Allah. Kita mendapat bagian dari kerajaan surga. Teman-teman, yang seharusnya kita itu hidup sebenarnya di luar kerajaan surga, tetapi karena kasih Allah dari kita yang berdosa, ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, akhirnya kita mendapat kerajaan surga di dalam bagian itu. Kita anak Allah,
tidak mungkin kita hidup seperti hidup anak iblis. Ya kan? Kita adalah anak Allah. Tidak mungkin cara hidup kita seperti anak iblis. Kalau seperti anak iblis, padahal kita sudah punya martabat, pertanyakan siapa bapak kita gitu ya. Tanya siapa bapak kita kalau kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kelakuan cara hidup seperti anak iblis, begitu ya. Pada masa Covid lalu, teman-teman, pandemi itu memisahkan kita semua, ya kan? Bahkan sama pacar kita pun terpisah gitu ya. Yang seharusnya bisa ketemu setiap malam minggu, gak boleh, bukan karena siapa-siapa. Bahkan pemerintah pun melarang begitu ya. Kafe-kafe ditutup ya, ditutup jam 7 sudah tutup, gak ada yang mau keluar begitu ya. Dan pandemi itu makin paten buat kita itu terpisah antara dunia maya dan dunia nyata, betul ya? Dunia maya dan dunia nyata. Padahal sebelumnya memang sudah ada games yang sangat mempengaruhi, ya. Sudah ada games yang mempengaruhi kehidupan kita itu terpisah antara dunia games dan dunia nyata. Tetapi lebih terpisah lagi karena pandemi. Sudah mulai ada multiverse ya. Multiverse sudah ada dan lain sebagainya. Sehingga kita seakan-akan hidup di dalam dua dunia. Ya kan? Saya merupakan gamers dari kecil, teman-teman. Saya adalah gamers dari kecil. Dulu main PB, Point Blank di warnet dulu ya. Saya bisa merasakan kalau game itu adalah kehidupan saya yang kedua. Pulang sekolah itu wajib ke warnet main game begitu ya. Makan pun lupa. Makan di gamenya bisa ingat seperti Harvest Moon. Ada yang pernah main Harvest Moon? Kita bisa ingat makan harus kita kasih makan di game itu. Tetapi makan di kehidupan nyata kita lupa. Di kehidupan nyata kita bisa lupa, tetapi di game saya bisa ingat begitu ya. Itu membuat kita kehidupan nyata kita semakin terpisah, ada kesenjangan. Dan itu juga membuat di dalam kehidupan nyata kita semakin terpisah sama orang-orang terdekat kita, gitu ya. Yang jauh di Amerika bisa by phone sama kita, tapi yang dekat sering kali kita singkirkan seperti itu ya. Adalah dekat-dekat gitu ya. Hari ini kita akan membahas satu tema yaitu hold together. Ada yang tahu artinya? Hold together, tetap bersama, bersama-sama bertahan gitu ya. Ini artinya hold together, tentang togetherness. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat ke-16 sampai 18. Saya sudah menyediakannya di slide. Mohon teman-teman boleh melihat. Kita akan membacakannya secara beresponsori ya. Nanti ayat 18 kita bersama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di tempat diam diri? Ayat 18 sama-sama. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi ya, contoh bacaan untuk kita semua. Anak-anakku, kita yang masih anak-anak ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja. Kalau contoh boleh ini ya, kalau saya boleh tambahkan, dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Teman-teman semuanya, sebelumnya saya akan menyatakan satu realita tentang dunia sedang tidak baik-baik saja. Asik gitu ya. Seperti dia sikapnya tidak baik-baik saja terhadap saya gitu ya. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Polarisasi atau pattern dunia semakin memisahkan diri kita kepada dunia maya. Akibatnya apa teman-teman? Relasi itu semakin renggang. Dulu ketika saya masih SD ya teman-teman ya, saya ingat ketika saya masih SD, saya itu masih bisa melihat rumah tanpa pagar, masih banyak, begitu ya, masih banyak rumah tanpa pagar.
Masih banyak. Saya bisa main ke tetangga, saya bisa main ke kamarnya, bisa main ke dapurnya, bisa makan bersama-sama keluarganya, sangat gampang. Tetapi zaman ini, coba lihat Jalan Mantri ini, semua pagar, gak ada yang gak punya pagar, gitu ya. Semakin terpisah satu sama yang lain. Kalau dulu itu ibarat kalau teman-teman nonton Upin Ipin, kayak gitulah masa kecilku. Bisa main rumah Mail, bisa main rumah Fizi gitu ya, bisa main ke rumah Upin Ipin gitu ya. Saya seperti itu ketika masih SD, dan mungkin di antara kita merasakan. Tapi realitanya sekarang kita semakin dipisahkan, kita semakin dijauhkan. Orang sekarang berlomba-lomba bangun tembok, kalau bisa makin tinggi supaya nggak bisa orang masuk, gitu kan? Supaya nggak bisa orang masuk, selain daripada supaya maling nggak bisa masuk gitu ya. Tapi ada satu pergeseran bahwa kita semakin lama semakin terpisah. Kita yang dulunya adalah sifatnya sosialisasi, sekarang individualis. Ya kan? Kita yang dulu hidupnya itu sosialisasi, sekarang kita individualis. Tetapi ada satu menarikan. Ada seseorang yang bisa hidup individualis secara hidup nyata, tetapi sosialisasi di kehidupan maya. Saya memiliki saudara sepupu, teman-teman. Sepupu saya ini dia punya keunikan. Jadi di dunia nyata, mungkin kelas 4 SD dia, di kehidupan nyata dengan keluarganya, ngomong sama keluarganya itu pun susah. Gak mau ngomong sama sekali, gak mau ngomong. Kata mamanya, dia mau makan itu harus disuapin. Kalau kita kasih ini makan, sampai besok gak dimakan makanannya. Sampai besok nggak dimakan, nggak mau ngomong, nggak ada apa-apa. Saya beberapa kali datang ke tempatnya dan memperhatikan dia sedang main game, teman-teman. Dia main game Roblox, kalau teman-teman tahu. Beberapa kali saya lihat, saya perhatikan, saya tanya, kok banyak kali temanmu di Roblox? Gitu. Tapi satu kali saya tinggal gitu kan, saya perhatikan gitu. Oh dia cepat ngetik, kesini, ke situ, kesini, ke situ. Dia bahkan kalau saya perhatikan ya di layar komputernya, dia itu memimpin satu klan di Roblox, memimpin satu tim di Roblox. Dia sebagai ketuanya, sangat aktif begitu ya. Tetapi di kehidupan nyatanya ngomong pun payah, bilang mau makan pun nggak pernah kata mamanya, sampai dikira bisu dia. Nah teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama, ada keterpisahan di kehidupan nyata saudara saya ini, dia itu individualis. Tapi di dalam gamenya dia itu sosialis. Bahkan levelnya sampai 1800-an Roblox. Saya lihat levelnya 1800-an. Padahal susah banget itu naiknya main Roblox itu ya teman-teman. Bayangkan realita udah terbalik-balik saat ini teman-teman. Dunia sedang tidak baik-baik aja. Bahkan ditemukan ada pernikahan di multiverse, pernikahan di maya. Di kehidupan nyata nggak punya istri, di multiverse punya istri. Gimana tuh teman-teman? Pertanyaannya, apakah seseorang itu bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh di dunia maya? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Di dunia maya, metaverse, dia itu punya istri. Di kehidupan nyata di sampingnya nggak ada. Pertanyaannya, apakah dia bisa mengasihi istri ya, tanda kutip istri di metaverse itu? Saya rasa enggak. Kasih itu harus bisa dirasakan, betul ya? Kasih itu harus bisa dirasakan. Ada amin? Ulangi. Kasih itu harus bisa dirasakan. Amin. Kalau kita sekarang punya kekasih, sedang punya kekasih, ada cowok kita atau cewek kita berkata, aku tuh sayang banget sama kamu, sayang banget gitu ya. Tapi tindakannya nggak ada, ngajak makan nggak pernah, chat aja gitu ya, chat, halo udah makan belum, ngajak makan nggak pernah, ngajak keluar nggak pernah, misalnya sama-sama berkumpul untuk menikmati berdua nggak pernah. Kira-kira dipertanyakan nggak sih kata-kata aku sayang kamu ya? Dipertanyakan ya? Dipertanyakan ya? Dia bisa ngomong aku sayang kamu, sayang banget, tapi nggak ada tindakan sama sekali. Apakah bisa dikatakan itu cinta? Enggak ya?
Cinta, kasih itu harus dirasakan. Kalau ada yang bilang bisa, makanlah itu cinta, gitu ya. Makanlah itu cinta. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita harus tetap bersama dan saling mengasihi sebagai saudara seiman yang telah ditebus oleh Kristus. Kita yang memiliki martabat yang bisa mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi, kita bukan hanya bisa mengasihi dengan benar, tetapi kita juga harus bisa mengasihi dengan perbuatan, dengan tindakan kita. Teman-teman sekalian, Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Ada lagunya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru bagi anak-anaknya atau jalan mulus bagi hidup kita, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ada amin? Ada amin? Tuhan gak pernah janji jalan kita selalu mulus, selalu rata, tetapi Tuhan berjanji Dia selalu ada di dalam perjalanan hidup kita. Artinya apa? Di dalam hidup kita, perjalanan ke depan itu belum tentu mulus, teman-teman. Belum tentu mulus atau tanpa masalah. Bahkan seringkali masalah itu malah datang bertubi-tubi bagi kita orang percaya, bukan? Ya kan? Bahkan bisa bertubi-tubi tanpa kita siap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi saya yakin dan percaya, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tapi seringkali kita mengandalkan pikiran kita, bukan Tuhan. Akhirnya kita stres sendiri. Tuhan kita menciptakan kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Karena dari situlah seluruh sifat bisa terpancar. Karena melalui kebersamaanlah seluruh sifat karakter kita bisa nampak. Kalau kita melihat Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, 1 dalam 3 dan 3 dalam 1. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kasih itu harus terpancar juga. Bagaimana mungkin Allah yang kita pikir adalah maha kasih, tetapi nggak ada objek yang bisa dikasihi. Kalau misalnya Allah mengasihi manusia, itu adalah kasih yang lebih, kasih yang luar biasa. Tetapi di dalam Allah Tritunggal, mereka bisa saling mengasihi. Seperti itu jugalah kita diciptakan, teman-teman. Kita harus memancarkan kasih kita satu sama lain. Kita harus saling menopang satu sama lain, karena kita terlebih dahulu dikasihi, teman-teman. Untuk itu teman-teman sekalian, sebagai saudara seiman, jangan main tunggal. Kalau kita main sendiri-sendiri, pasti stres, pasti frustasi, pasti menyalahkan diri, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena saya juga berada di posisi itu. Ketika kaki saya dijegal, jatuh, patah begitu ya, saya merasakan bahwa aku nih lagi sendiri. Akhirnya apa? Stres sendiri, menyalahkan diri, bahkan menyalahkan Tuhan. Bahkan saya pernah terpikir untuk bunuh diri, teman-teman. Kebanyakan memang orang yang ingin bunuh diri, punya satu kemauan untuk bunuh diri, itu karena merasa sendiri dalam hidupnya. Makanya firman Tuhan juga berkata, berdua lebih baik daripada sendiri. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, bukan sendiri-sendiri, teman-teman. Sebagai saudara seiman, firman Tuhan berkata, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Yuk katakan kiri kanannya, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Amin. Saya tahu teman-teman, MBC ini memang kecil, tapi justru dari kecil inilah kita belajar untuk saling mengasihi. Ingatnya, saling mengasihi bukan menuntut untuk dikasihi. Saling mengasihi bukan menuntut untuk dikasihi. Teman-teman, sebagai orang Kristen, jangan minta-minta untuk dikasihi orang lain. Jangan berharap untuk dikasihi orang lain, tetapi dibalikin. Sebagai orang Kristen itu kita mengasihi, karena seperti slide ini, porsi kita bukan lagi minta dikasihi atau minta diperhatikan, melainkan kita harus mengasihi atau memperhatikan.
Ada amin? Kita bukan lagi minta dikasihani, dikasihi, diperhatikan. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu memperhatikan kita. Porsi kita bukan lagi seperti itu, melainkan mengasihi dan memperhatikan satu sama lain. Kita mungkin memikirkan bahwa ya masih ada ego lah, contoh gitu ya. Pelayanan ini hanya kecilnya di MBC gitu, nggak penting lah. Tunggu dulu, Tuhan melihat pelayanan kita, teman-teman sekalian. Kita hidup bukan untuk dilihat manusia, tetapi dilihat Tuhan. Ada amin? Kita pelayanan bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk dilihat manusia, melainkan dilihat di matanya Tuhan. Karena hidup ini hanya seberapa lama sih teman-teman? Mungkin 60-70 tahun kita sudah meninggal, bukan? Apalagi di Indonesia, teman-teman sekalian. Mental seseorang yang ditebus adalah mau diubahkan atau mau ditransformasi. Next, tolong slide-nya. Mental seseorang yang telah ditebus oleh Tuhan adalah mau diubahkan atau ditransformasi. Yohanes mengingatkan kepada jemaat, kepada orang-orang pada saat itu, bahwa mari kita yang telah ditebus oleh Tuhan, merasakan kasih Tuhan, kita mau diubahkan, kita mau ditransformasi. Untuk itu mari kita mengasihi bukan hanya perkataan aja, aku mengasihi kamu, aku mendoakan kamu, dan lain sebagainya. Tetapi yuk mulai beraksi. Oh, ada yang sakit, oke aku doakan kamu sambil aku mungkin bawain jeruk begitu ya, bawain apa. Itulah bentuk yang Yohanes ingin berikan kepada orang-orang pada saat itu, teman-teman sekalian. Yohanes juga mengingatkan kepada kita, bukan hanya perkataan, melainkan perbuatan. Karena Yakobus juga berkata apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Tema Hold Together ini sangat tidak mudah dilakukan bagi kita. Sangat tidak mudah, teman-teman. Tapi percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita yang pacaran aja, saya juga punya pacar, bisa berbeda pendapat, ribut, dan lain sebagainya. Firman Tuhan juga berkata di dalam Amsal, next, di dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita digambarkan seperti besi menajamkan besi, yang jikalau mau tajam harus ada gesekan, ya kan? Kalau nggak digesek-gesek nggak mungkin jadi tajam. Contoh pisau, gunting. Kalau nggak digesek, nggak akan jadi pisau, nggak akan jadi gunting. Supaya apa? Supaya bisa digunakan. Di dalam tema Hold Together ini tetap bersama, mungkin ada gesekan di antara kita. Mungkin adalah beda pendapat, tetapi percayalah bahwa itu untuk menajamkan kita nanti satu sama lain. Menajamkan kita supaya apa? Supaya kita bisa digunakan oleh Tuhan, supaya kita menjadi berkat. Percayalah ini gak mudah, tetapi at the end of the day kita akan berguna seperti pisau begitu ya. Karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Yang perlu dipertanyakan, kita berada di dalam satu komunitas tapi tidak pernah saling menajamkan. Kalau pisau itu tumpul, untuk apa gunanya? Untuk mukul orang gak tahu, bisa juga gitu ya. Tapi bukan itu tujuannya. Melainkan untuk menjadi pisau, contohnya menjadi gunting. Kita harus tetap bersama bagaimanapun keadaannya, teman-teman. Di dalam komunitas pasti ada pro kontra dan sebagainya. Tetapi percayalah, kita yang sudah dikasihi, sebenarnya kita udah nggak pakai ini lagi dalam bersama, tapi pakai ini, pakai hati. Percayalah, kasih lebih besar daripada pikiran kita. Kasih pasti lebih besar dari ego kita. Karena kita yang ditebus, sudah dikasihi, kita dibaharui oleh kasih Tuhan. So teman-teman, hari ini mari membangun kasih satu dengan yang lain. Mulailah saling mendukung satu sama lain. Ingat ya, MBC ini masih kecil. Harusnya malah gampang untuk kita untuk bisa memperhatikan satu sama lain. Yuk kita mulai memperhatikan satu sama lain. Contoh bisa memperhatikan, tetapi yuk hari ini kita belajar saling memperhatikan.
begitu ya. Mungkin ada yang kurang nggak datang berapa minggu, yuk kita kabari begitu. Siapa saja, bukan hanya tugas contoh gitu ya, tapi kita semua harus saling mengasihi, harus tetap bersama di dalam komunitas, karena kita harus tetap bersama, karena kita punya martabat yang Tuhan berikan. Yuk teman-teman saling mengasihi satu sama lain, saling tetap bersama satu sama lain, walaupun bagaimana keadaannya. Mari saling tolong menolong, merendahkan diri untuk pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita, khususnya di MBC ya. Masih kecil kita ini, tapi yuk saling tolong menolong, saling menguatkan, karena kita harus tetap bersama. Inilah hold together. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh merenungkan bagaimana kami harus tetap bersama, bagaimanapun keadaannya, karena firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami saling mengasihi, dan mengasihi disertai dengan tindakan, dengan perbuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengerti bagaimana kami boleh mengasihi dengan benar dan juga bertindak dengan benar sesuai dengan firman. Biarlah kami boleh melakukan firman ini sesuai apa yang Tuhan mau kami lakukan, supaya orang lain boleh melihat bahwa Kristus ada di dalam diri kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, haleluya. Siapa yang hari ini terberkati dengan firman hari ini? Ya, kita hari ini belajar ya bahwasannya untuk saling memperhatikan satu sama yang lain. Karena memang benar sering sekali kita lebih condong ke ego kita, bahwasanya kita pengen diperhatikan sama orang lain, pengen di-care, tapi di kitanya sendiri coba kita lakukan itu dulu. Ya, jadi biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita nyanyikan lagu Benteng Hidupku.
setiap tangan yang memberi Bapa. Biarlah Tuhan Kau selalu memberkati berkali-kali lipat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang dinyatakan melalui Yesus Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya.